Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Letmina Nur dengan NIM F1E1200021. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari supply chain management saya yang berjudul Perancangan ISCM pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Pendahuluan. Identitas usaha. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan fast moving consumer goods (FMCG). Perusahaan ini telah menggunakan SCM dalam melaksanakan pemenuhan kegiatan bisnis, terutama di divisi noodle atau mie yang memiliki nama Indomie, untuk memenuhi kebutuhan dan aktivitas bisnis yang telah menjangkau baik di pasar Indonesia maupun pasar global. Menurut hasil riset Kantar Group dan Affiliates pada Brand Footprint tahun 2021, diketahui bahwa pada ruang lingkup pasar Indonesia, Indomie menempati peringkat 1 pada sektor fast moving consumer goods (FMCG) dengan jumlah consumer reach point sebesar 2.190 juta, dan pada pasar global di sektor FMCG berada pada peringkat ke-7 dengan consumer reach point sebesar 2.221 juta. Kantar Group and Affiliates 2021. Data lain berdasarkan hasil riset organisasi dunia World Instant Noodles Association (WINA), diketahui bahwa Indonesia menempati peringkat kedua di bawah peringkat Cina dengan jumlah konsumsi sebesar 12.640 miliar pada tahun 2021, dengan Indomie mie goreng sebagai peringkat pertama. Berdasarkan data-data hasil riset tersebut, maka jelas bahwa aliran pasok menjadi sangat penting untuk memenuhi banyak jumlah demand yang akan membeli produk Indomie, baik di Indonesia maupun global. Selain itu, produksi Indomie di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menggunakan bahan baku berupa tepung terigu yang diklasifikasikan menurut kandungan gluten yang terkandung. Lalu bahan yang menjadi bahan penunjang yaitu zat pewarna, minyak goreng, tepung tapioka, garam dapur, dan bumbu-bumbu minyak. Keseluruhan bahan-bahan tersebut diperoleh dari berbagai perusahaan berbeda yang terletak di berbagai daerah di Indonesia. Permasalahan rantai pasok yang dialami oleh Indomie diantaranya adalah perubahan tingkat permintaan konsumen yang mempengaruhi jumlah bahan mentah yang dibutuhkan pada setiap produksi dalam jangka waktu tertentu. Gudang pada proses produksi menggunakan sistem buffer stock dan alur bahan mentah menggunakan metode FIFO. Namun terdapat permasalahan pencatatan data barang masuk dan barang keluar, serta permasalahan komunikasi yang disebabkan kesalahan data serta luasnya jangkauan hingga memerlukan kemampuan komunikasi yang lebih baik. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan atau menghimpun referensi dan informasi yang relevan dari jurnal, website perusahaan, dan sumber lain yang berhubungan. Dilakukan pengumpulan informasi mengenai proses bisnis yang sedang dilaksanakan serta kesulitan yang sedang dialami oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Dilakukan analisis kesiapan perusahaan dalam menerapkan ISCM. Menurut Ross, ada tiga langkah, yakni yang pertama, energize the organization. Dilakukan analisis pada struktur organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem. Selanjutnya, analisis enterprise vision. Kondisi kerangka eksternal perusahaan ditentukan menggunakan metode analisis 5 kekuatan
Porter. Selanjutnya supply chain value assessment perusahaan ditentukan menggunakan analisis jaringan nilai. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi opportunity hingga dapat ditentukan strategi paling tepat untuk melaksanakan supply chain management pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Pemodelan sistem ISCM menggunakan Object Oriented Analysis Design (OOAD). Pada penelitian ini digunakan notasi UML dengan menggambarkan desain diagram use case dan diagram aktivitas pada sistem. Selain itu juga dibuat desain antarmuka pengguna yang sesuai dengan kebutuhan desain sistem ISCM yang akan dibuat. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis. Hasil analisis pada 5 tahap penting yang dibutuhkan perusahaan untuk menerapkan ISCM dari studi kepustakaan, yaitu yang pertama, Energize the Organization, yang kedua, Enterprise Vision, yang ketiga, Supply Chain Value Assessment, yang keempat, Opportunity Identification, yang kelima, Strategy Decision. Untuk Enterprise Vision, indikator yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam mencapai visinya dengan hasil sebagai berikut. Ada persaingan antar perusahaan sejenis, ancaman pesaing baru, ancaman produk substitusi, kekuatan tawar-menawar pemasok, dan kekuatan tawar-menawar konsumen. Sedangkan untuk supply chain value assessment-nya, untuk mengidentifikasi proses bisnis pada PT Indofood, diperlukan metode analisis berupa metode value chain analysis. Value chain analysis pada kegiatan bisnis terbagi 2 kelompok, yaitu aktivitas inti dan aktivitas pendukung. Di gambar sini ada aktivitas intinya, yang di bawahnya aktivitas pendukungnya. Pada pemesanan, pengambilan dan penerimaan bahan baku ke pemasok ini, informasi yang didapatkan oleh perusahaan ini tidak tepat waktu, bahkan telat. Permasalahan ini dapat menyebabkan proses produksi terganggu, yang dapat menyebabkan kegiatan pengiriman dan pemenuhan pesanan pelanggan dapat terhambat. Situasi ini dapat menyebabkan citra perusahaan dapat turun di mata pelanggan. Baiklah, selanjutnya ada rancangan sistem usulan. Di sini digambarkan rich picture diagramnya. Ini ada use case diagramnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pengguna. Selanjutnya ada activity diagramnya, ini untuk pemesanan persediaan dari awal sampai akhir. Ini untuk pengiriman bahan ke produksi. Selanjutnya activity diagram untuk pengiriman hasil produksi ke gudang produk. Kalau yang ini pengiriman hasil produksi ke konsumen. Berikut adalah tampilan pengguna dari sistem yang akan dibuat. Yang ini tampilan pembelian bahan. Yang ini untuk menginputkan stok gudang bahan. Yang ini untuk menginput stok gudang produk. Yang ini bahan, yang ini produk. Kesimpulannya, tujuan dibangunnya ISCM ini adalah untuk meningkatkan efektivitas supply chain management pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Aplikasi ISCM yang dirancang mampu untuk mengintegrasikan data dan informasi dalam proses penyaluran bahan dari bahan baku hingga produk jadi yang melibatkan 7 aktor, yaitu procurement, supplier, admin gudang bahan, produksi admin gudang produk, distributor,
dan konsumen, sehingga dapat meningkatkan efektivitas keseluruhan proses SCM pada perusahaan. Saran-saran yang dapat peneliti berikan agar ISCM yang telah dirancang dapat bermanfaat bagi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlu dilakukan implementasi secara bertahap. Kedua, karyawan yang terlibat perlu dilakukan pelatihan agar mampu mengoperasikan ISCM. Yang ketiga, perlu dilakukan pengembangan terhadap ISCM berupa penambahan fungsi dan fitur agar ISCM dapat terintegrasi. Keempat, perlu dilakukan integrasi ISCM dengan sistem pembayaran online. Baiklah, akhirnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.